Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Muhammad Minanto dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 dan 5 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu PPKM versus lockdown dan dalam total upaya menghadapi pandemi COVID-19. Kepada kelompok pro yang berasal dari kelompok 1, saya persilahkan untuk menyampaikan opini dan pendapatnya. Untuk kelompok 1 dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirta Mukti Wicaksono dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pro PPKM. Sesuai kepanjangannya, eh, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM artinya aturan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat terutama terkait potensi kerumunan. PPKM diberlaku untuk membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau COVID-19. Awalnya PPKM diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian PPKM darurat diperluas ke 15 daerah di luar Jawa sampai Bali, meliputi kabupaten kota di sejumlah provinsi. Terdiri dari kota Tanjung Pinang dan Batam, kota Sikawang dan Pontianak, kota Padang Panjang dan Bukit Tinggi, lalu kota Bandar Lampung, kota Nawari dan Sorong, kota Botang, Balikpapan, Kabupaten Riau, kota Padang, Mataram, dan kota Medan. Presiden Jokowi mengatakan PPKM darurat akan membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat dari aturan-aturan sebelumnya. Sebagai koordinator pelaksana kebijakan ini, Jokowi telah menunjukkan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Adapun risiko itu termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM, artinya dengan menyalur bantuan sosial. Bantuan sosial menurut Muhajir tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri, akan tetapi dibantuan itu gotong royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya. Langkah pemerintah untuk mengatasi sekaligus mencegah penyebaran wabah virus corona kerap mendapatkan apresiasi. Sayangnya apresiasi tersebut didapat dari negara luar ketimbang negara sendiri. Meski begitu, pemerintah tak ambil pusing dengan tetap kekeh menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat atau center disebut PPKM. Pembatasan aktivitas masyarakat yang dimulai sejak 3 Juli 2001 ini dengan kemunculan virus varian Delta sampai sekarang diklaim mulai adanya kerumunan kasus mulai dari PPKM darurat saat kasus COVID-19 mencapai puncaknya. Kini berubah menjadi PPKM berlevel untuk mengetahui daerah mana saja yang bermulai bisa menekan angka penyebaran. Pemerintah terus mengevaluasi PPKM tersebut sebagai patokan agar tidak terjadi kembali lonjakan kasus COVID-19 seperti 15 Juli 2001. Saat itu kasus konfirmasi COVID-19 secara Indonesia tembus angka 50.000 PPKM. PPKM tak mungkin diberlakukan jika tidak ada pemicunya. Tak sedikit masyarakat yang enggan menerapkan protokol kesehatan, padahal pemerintah berulang-ulang mengingatkan selalu untuk 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. PPKM periode ini, pemerintah kembali mengevaluasi terdapat sejumlah tempat yang diketahui mulai melanggar aturan PPKM disertai tanpa protokol kesehatan yang ketat.
Maka tak heran pemerintah mulai perlahan memperketat supaya tidak terjadi lagi gelombang lanjutan COVID-19, terutama pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Nantinya dari sekarang pemerintah mulai memperketat PPKM kembali. Banyaknya kritikan tetapi tidak menyurutkan pemerintah demi kesehatan masyarakat itu sendiri. Lalu siapa saja melewati PPKM yang diumumkan pemerintah pekan ini? Wacana tes PCR semua moda transportasi, pemerintah berencana menerapkan tes polymerase chain reaction untuk seluruh moda transportasi. Meski sekarang ini baru transportasi pesawat yang diberlakukan tes tersebut. Hal ini sebagai upaya dingin mencegah munculnya kembali tsunami COVID-19, terutama saat libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo meminta agar tes PCR diturunkan serta ditambahkan masa tes berlaku PCR sebelum keberangkatan. Sekian dari penjelasan Pro tentang PPKM. Terima kasih. Berikutnya kami akan langsung masuk ke dalam sesi debat antar kelompok. Untuk pembaca dari kelompok pro dari kelompok 1, saya persilahkan. Nah ya, saya selaku dari kelompok 1 sebagai pembicara 1. Di sini kelompok kami sangat setuju dengan pemberlakuan PPKM di Indonesia ini. Karena dengan adanya PPKM dapat terjadi pengurangan populasi yang terjadi di Indonesia dan mengurangi angka positif COVID yang terjadi di Indonesia saat ini. Sekian, terima kasih. Oke, saya mewakili dari kelompok saya tentang pemaparan materi yang telah dibahas oleh kelompok 1 tadi dan pro yang telah dibacakan oleh Diva. Kelompok kami kurang setuju dengan keberadaan PPKM ini karena tidak mengaruh pengurangan polusi yang terjadi di Indonesia dan tidak mengurangi angka positif COVID yang terjadi di Indonesia saat ini. Kenapa? Karena PPKM sendiri itu masih membolehkan warga-warganya melakukan aktivitas sehari-hari walaupun dibatasi. Dan banyak warga yang sendiri itu lebih memilih menaiki kendaraan-kendaraan pribadi daripada kendaraan yang notabene adalah kendaraan umum. Tetapi dari sisi lain, terjadinya kematian itu juga bukan karena angka kematian COVID, tapi kelaparan juga pasti terjadi saat PPKM, dan juga karena penurunan ekonomi masyarakat, itu membuat perekonomian di Indonesia melemah. Itu dari saya. Oke. Menurut saya dari kelompok 1, pro 2, menurut kelompok kami tidak setuju dengan banyaknya kematian karena kelaparan yang terjadi saat ini. Saat PPKM karena pemerintah sudah menyediakan dan memberikan bantuan berupa uang, barang, dan makanan yaitu bansos. Baik, saya akan menjawab mengenai dari jawaban pro. Menurut kelompok kami tidak sangat setuju karena pemanfaatan yang diberikan oleh pemerintah ini sangat tidak dipergunakan oleh oknum-oknum yang memberikan secara langsung kepada masyarakat, yang notabene lebih banyak tidak sampai langsung kepada masyarakat, melainkan tidak
melainkan dimakan oleh oknum-oknum tertentu, dan sebagian ada juga yang dibagikan, tetapi masa kadaluarsanya ini sangat pendek sekali gitu. Jadi setelah sampai di masyarakat ini lebih tidak melewati masa expire yang telah seharusnya mana digunakan. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Saya Bian Mintakuiles dari kelompok 1. Menurut kelompok kami sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena lebih tinggi kematian COVID dibandingkan kematian kelaparan. Karena COVID tersebut sendiri itu penyakit yang memiliki penyebaran yang cepat. Oleh karena itu PPKM sangatlah penting diberlakukan di Indonesia untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Iya, itu aja, sekian dari saya. Baik, saya akan menanggapi pendapat dari Pro tadi. Kalau menurut kelompok kami tidak setuju dengan pernyataan Anda, karena itu angka kematian dari COVID dan kelaparan sama-sama menghilangkan nyawa. Sekian. Baiklah, dari debat yang baru saja kita semua dengarkan, mungkin dari Notulen ada 1-2 hal solusi yang bisa disampaikan. Untuk Notulen, saya persilakan untuk berbicara. Baik, saya akan membacakan solusi dari saya. Jadi pemerintah menempuh kebijakan fiskal ekspansif guna mengatasi dampak pandemi dan perekonomian yang turun tajam. Pada awalnya pemerintah mengeluarkan simulasi fiskal yang difokuskan pada insentif perpajakan, insentif non-fiskal, insentif belanja, bantuan sosial, serta jaminan ketersediaan bahan pangan. Kebijakan akomodatif juga dilakukan dari sisi makroprudensial dan sistem pembayaran. Kebijakan makroprudensial akomodatif ditempuh setelah mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan yang tetap terkendali dan siklus pembiayaan yang berada di bawah pola jangka panjangnya. Bank Indonesia melakukan pelonggaran sejumlah ketentuan makroprudensial untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi dan menjaga ketahanan sistem keuangan. Kebijakan tersebut ditempuh melalui pelonggaran GWM rupiah, insentif untuk bank yang menyalurkan kredit kepada UMKM, kegiatan ekspor impor dan sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program PEN, pelanggaran disintensif rasio intermediasi makroprudensial atau RIM, penurunan loan to value atau LTV, dan uang muka penyaluran kredit untuk kredit kendaraan bermotor berwawasan lingkungan. Permasalahan terjadi di atas tapi kita atasi dengan agar para pelaku usaha masih bisa tetap berjalan, seperti usaha kafe yang terus menerima 50% saja dari kapasitas yang tersedia, serta menjalankan progres yang lebih ketat, yaitu menyingkirkan 50% kursi yang tidak digunakan, serta jam operasional yang terbatas. Untuk pedagang kaki lima, berharap Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI dapat menertibkan para anggotanya dalam melaksanakan protokol kesehatan selama beraktivitas. Sekian solusi dari saya. Kembalikan pada moderator. Berikutnya, kami sudah sampai dalam tahap akhir dari debat ini, yaitu merupakan pembacaan kesimpulan. Sebagai moderator, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari debat kali ini, yang merupakan adalah lonjakan kasus COVID-19 merupakan membuat pemerintah terpaksa mengurangi mobilitas masyarakat dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang dikenal juga dengan sebutan PPKM darurat pada tanggal 3-20 Juli 2021. Kendati begitu, kasus aktif COVID sendiri masih tinggi dan pemerintah masih belum bisa mengumumkan kapan adanya perpanjangan waktu. Sebagai contoh,
Di Italia yang sudah menerapkan lockdown sejak 9 Maret hingga 27 Mei 2020 kemarin, peningkatan kasus tetap saja masih terjadi. Berdasarkan data terakhir, ada sekitar 231.000 orang yang sudah terjangkit virus corona, dan 32.955 diantaranya sudah dinyatakan meninggal dunia. Data ini sendiri menjadikan Italia sebagai negara dengan tingkat kematian akibat COVID tertinggi di dunia. Berdasarkan data-data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas lockdown dalam mencegah penyebaran virus corona dan pandemi COVID-19 belum tentu diketahui secara pasti. Sekian pendapat kesimpulan dari saya, dan begitu pula dengan akhirnya dari debat kelompok 1 dan 5 kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan. Dan juga terima kasih atas perhatian kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.